Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah teman-teman, untuk mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, mungkin ya kita mereview sedikit. Kira-kira di sini ada yang masih ingat apa sih material berpori itu? Silakan. Oh ya, silakan, Mbak Elisa. Ya, izin menjawab. Material berpori itu merupakan material yang dibangun oleh dua bagian penyusun, yaitu bagian padat dan bagian rongga yang diisi oleh fasadas atau dalam. Oke, baik. Jadi material berpori benar ya yang disampaikan oleh Mbak Elisa ya. Intinya adalah material berpori adalah suatu material yang mengandung pori ya, pori atau itu bisa berupa rongga, saluran, celah gitu ya. Dan di mana luasnya ya, luas permukaan di dalamnya itu lebih besar ya dibandingkan luasan lubang yang kita lihat gitu di permukaan gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya akan memberikan kalian pretest gitu ya, soal gitu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, teman-teman di sini saya bagikan ya untuk lembar pretestnya. Oke, pretest ini ya saya berikan ke kalian dalam rangka mengetahui ya kemampuan awal kalian ya sebelum kita lanjut ke materi atau kegiatan proyek kita berikutnya. Untuk tujuan ya, tujuan dari pembelajaran kita dengan metode atau model project based learning itu yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan klasifikasi material berpori. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengembangkan ide inovatif mengenai aplikasi material berpori untuk pengolahan limbah cair. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat merancang suatu proyek untuk menangani pencemaran air di lingkungan. Jadi kita nanti fokusnya ini adalah mengembangkan suatu material berpori untuk pengolahan limbah cair gitu. Nah, untuk alur pembelajaran yang akan kita terapkan ya di pertemuan berikutnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, mahasiswa nanti dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana kita pakai kelompok yang biasa aja ya, yang kemarin sudah kita tentukan. Nah, kemudian mahasiswa mendiskusikan rencana proyek yang akan dikerjakan. Jadi nanti per kelompok tadi ya, kalian mendiskusikan ya, kira-kira kalian mau melakukan proyek apa gitu. Yang sederhana aja, dan mungkin kalau limbahnya ya, kalian mau pakai limbah yang ada dari kos atau rumah kalian juga nggak apa-apa gitu, limbah domestik aja yang biasa kalian temui gitu ya. Kemudian pengerjaan proyek ini dapat dilakukan di laboratorium ya. Jadi nanti teman-teman kalau memang sudah tahu ya konsep proyeknya seperti apa, nanti kita akan sediakan laboratorium, kita sediakan juga alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi kalian list aja alat dan bahan apa yang kalian butuhkan. Nah, nanti akan disediakan di lab. Lalu kalian uji coba langsung di lab, ya. Lanjut, mahasiswa menyusun jadwal pengerjaan proyek dan menyelesaikan proyek dalam waktu 2 minggu. Ya, jadi 2 pertemuan dari sekarang itu harapannya kalian udah dapat hasil, ya. Hasil uji coba proyek yang kalian lakukan atau rencanakan dari sekarang ini, gitu ya. Kemudian berikutnya mahasiswa mendokumentasikan kegiatan proyek berupa foto dan video. Jadi nanti kalian juga boleh ya foto gitu ya hasilnya atau prosesnya gimana. Kemudian videonya tag video aja pakai kamera handphone masing-masing gitu ya. Nah nanti itu sebagai apa? Sebagai laporan ke saya progres kalian itu sudah sejauh mana. Lanjut, mahasiswa melaporkan ya perkembangan kegiatan proyek. Nah ini jadi kalian melaporkan ya tentunya ke saya ya. Saya juga akan tetap rutin memonitor kegiatan kalian. Ketika kalian di lab nanti saya akan cek ke lab ya. Kalian ambil aja jam atau waktu yang kalian kosong. Tapi kemarin ya saya sudah tanya ke laboran. Insya Allah yang kosong itu hari Jumat malah pas gitu ya dengan jadwal kuliah kita. Nah jadi kalian boleh nih rencanain ya misalnya
dari hari Kamis sudah prepare gitu ya, preparasi bahan alat yang dibutuhkan. Nah, nanti hari Jumatnya kalian bisa eksekusi langsung. Gitu. Nah, yang terakhir, mahasiswa nanti membuat makalah ya. Jadi outputnya nanti makalah ya, teman-teman ya. Outputnya makalah proyek dan nanti akan ada presentasi ya. Jadi nanti di depan kelas kalian presentasi ya per kelompok seperti biasa untuk melaporkan proyek yang udah kalian selesaikan tadi. Ya, jadi ini ada lembar penugasan. Iya, tiap kelompok betul. Nanti kalian per kelompok ya dapat lembar penugasan. Di sini kalian mengerjakan untuk hari ini kalian kerjain dulu yang rencana proyek ya. Jadi saya kasih waktu untuk mendiskusikan rencana proyek. Rencana proyek apa yang kalian mau lakukan nih di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Nah, di situ juga ada lembar penugasan ya, teman-teman ya. Nah, lembar penugasan ini adalah hasil kalian ya ketika kalian sudah melaksanakan proyek. Itu nanti kalian laporkan di sini ya. Ini sebagai laporan sementara lah ya. Baru nanti kalian buat dalam bentuk makalah. Oke, sekarang teman-teman saya kasih waktu berkelompok untuk berdiskusi. Silakan. Bisa duduk berdasarkan kelompoknya. Boleh. Jadi mahasiswa ya di kelas ini saya tugaskan untuk melakukan kegiatan project based learning ya, kegiatan proyek untuk pengolahan air limbah ya dengan memanfaatkan material berpori. Itu ya. Untuk tindak lanjut gimana? Apa rencana kita ke depan? Ya, project based learning ya. Jadi rencana kita ke depan adalah melakukan kegiatan proyek ya. Sudah disediakan laboratoriumnya kalau kalian mau menggunakan itu di tiap hari Jumat, monggo silakan. Alat dan bahan juga sudah disediakan ya, dari teman-teman juga nanti membantu ya untuk mencari sesuai dengan kebutuhannya. Gitu ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih ya teman-teman atas kerjasamanya, saya tutup. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya ke lab ya, nemuin kalian ya untuk melakukan eksperimen uji cobanya di lab. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita sekarang sudah berkumpul di Laboratorium Pengajaran Kimia, jurusan Kimia, Universitas Islam Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan yang sebelumnya saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, yaitu kegiatan proyek. Jadi teman-teman hari ini melaksanakan kegiatan proyek dengan alat dan bahan yang sudah disediakan di lab dan beberapa pula sudah kalian siapkan dari rumah atau kos masing-masing. Untuk memulai kegiatan proyek pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan proyek pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman bersiap ke meja labnya masing-masing untuk mulai uji coba tentang material berpori sebagai absorben. Silakan.
tadi kita sudah melaksanakan kegiatan proyek untuk material berpori pada mata kuliah kimia material. Nah, oleh karena itu kita refleksi sebentar atas apa yang teman-teman capai pada pagi hari ini. Silakan kelompok berapa dulu yang mau mengungkapkan dan menyimpulkan hari ini? Oke, baik. Kita telah melakukan proses penjernihan dari limbah tekstil yang mana dari warna yang sangat pekat menjadi warna yang lumayan jernih, dan menurut kita tuh udah cukup jernih untuk pembandingan proses limbah tekstil tersebut. Jadi di sini percobaan kita hari ini cukup berhasil untuk menjernihkan air limbah tekstil yang sangat pekat. Ya, jadi pada hari ini kita telah melakukan uji coba dari zeolit sebagai absorban untuk air limbah dari air ikan lele. Dan setelah diuji coba bahwa zeolit bisa menjernihkan air yang tadinya berwarna keruh dan berbau menjadi lebih jernih dan tidak berbau. Kelompok 4 hasilnya pada hari ini. Hasilnya berhasil karena yang awalnya airnya tuh warna kuning, keruh gitu, pas dilakukan filtrasi itu jadi jernih, terus gak berwarna juga gitu. Terus kita pakai materialnya ada karbon aktif, ada pasir, ada kasa, ada kerikil. Ya gitu sih. Efektif ya berarti Efektif, ya. ya. Mengolah limbahnya ya. Oke, baik, berhasil alhamdulillah. Selamat ya kelompok 4 ya. Hasilnya perbedaannya ya jauh lebih jernih daripada sebelumnya. Oke, baik. Berarti berhasil ya. Berhasil alhamdulillah. Coba material absorben pada kelompok 3 Kelompok ya. 3 betul, Bu. Pertemuan ini sudah selesai ya teman-teman ya, untuk kegiatan proyek kita sudah selesai. Marilah sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ya kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup ya teman-teman ya. Saya tutup dengan terima kasih kepada teman-teman semua. Hasilnya juga bagus dan memuaskan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih teman-teman, sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, kita bertemu lagi ya di pertemuan yang keempat ya hari ini, di mana kita akan melanjutkan kegiatan yang sebelumnya sudah kita lakukan, di mana minggu kemarin kalian sudah melakukan apa? Proyek, betul, proyek mengenai kimia material, terutama untuk material berpori, ya betul. Nah, jadi pada hari ini teman-teman semua akan saya tugaskan untuk presentasi ya setiap timnya. Nanti kelompok 1 bisa presentasi terlebih dahulu. Oke, silahkan untuk kelompok 1 bisa dipersiapkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita akan mengenal dulu apa itu material berpori atau porous material. Tadi mungkin sedikit review, saya lupa ya menyampaikan untuk kelompok 3 tadi menyebutkan metil biru sebagai metilet biru sebagai surfaktan. Coba dicek lagi ya. Benar surfaktan apa enggak itu kira-kira? Mungkin untuk ini dapat menyerap kembali baik. Ya, pokoknya dicek lagi ya. Intinya
metil biru atau metilen blue itu bukan surfaktan ya. Surfaktan itu kalau kalian tahu biasanya kan bentuknya adalah rantai panjang, ya rantai panjang gitu. Dan dia memiliki apa? Sisi apa? Ya betul, dan hidrofobik, betul. Jadi ada kepala dan ekor, ya kan? Ini apa? Sisi apa? Bukan metilen. Yakin. Hidrofilik, ini hidrofobik. Nah, ini biasanya terdiri dari rantai karbon ya, hidrokarbon yang panjang. Ini untuk hidrofobiknya. Kemudian kalau yang hidrofilik itu dia biasanya bisa apa? Terionisasi. Jadi makanya kalian tahu itu surfaktan ada kationik atau anionik dari kepalanya itu loh. Ya. Kita post test terlebih dahulu ya. Jadi ini ada soal untuk kalian jawab. Monggo dijawab secara individu ya, masing-masing. Sedikit menutup ya untuk agenda selama kita bertemu ya untuk kegiatan proyek ini di mata kuliah kimia material, terutama kita akan mempelajari tentang apa tema kita? Material teori. Ya betul. Jadi kita review dari awal banget sampai kalian sekarang ini selesai untuk tahapannya gimana? Ya baik, jadi dengan adanya proyek kimia material kemarin yang proses adsorpsi kemarin itu kita jadi tahu gimana sih cara mengadsorpsi sampel air limbah, gimana caranya mengadsorpsi air limbah agar aman untuk dibuang di lingkungan dan digunakan secara berkala gitu. Kesimpulan dari kegiatan ini apa? Intinya teknologi pengolahan limbah cair ini dapat dengan sederhana dilakukan ya dengan bahan dan alat yang juga sederhana, mudah didapatkan juga gitu ya. Oke. Selanjutnya tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya apa yang tidak boleh lupa abis ini? Makalah, betul ya. Jadi tolong diselesaikan makalahnya sesuai dengan ini ya, kesepakatan kita bersama. Deadline-nya Jumat 7 Juli 2023 jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih ya sekali lagi ke teman-teman semua. Kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Marilah sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.